Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Tarajim Mukhtasarah yang sempat berhenti karena berbagai macam aktivitas. Maka insya Allah kita akan jadikan rutinitas Tarajim Mukhtasarah selepas pelajaran madrasah. Ya, kayak sekarang Yaumul Khamis, setiap sepekan sekali hari Kamis kita khususkan pembahasan tentang biografi para aulia, orang-orang soleh yang kita pastikan tidaklah mereka menjadi wali Allah, melainkan seluruhnya mereka berilmu. Seluruhnya mereka berakhlak. Seluruhnya orang-orang baik. Ya. Dan dengan sebabnya kita menyebutkan mereka insya Allah turunnya rahmat di hadapan kita semua. Inda dzikri shalihin tanzilur rahmah, ketika kita bahas tentang orang-orang soleh, maka akan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita lanjutkan kembali pada Tarajim Mukhtasarah halaman 37 dengan nomor yang 56, Al-Imam Muhammad Abu Murayyam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Muhammad Abu Murayyam huwa al-Imam Muhammad bin Umar bin Muhammad bin Ahmad ibn al-Faqih al-Muqaddam. Jadi anak Sayyidina Faqih Muqaddam itu beberapa anak. Ada yang namanya Alwi, yang kita bahas. Alwi al-Ghuyur, dapat julukan. Ada yang namanya Ali. Ada yang diantara namanya Ahmad. Wulida bi Tarim, dilahirkan di kota Tarim. Ya. Jadi jangan sedikit pun kita ada hal-hal yang bersifat sangkaan buruk. Bilanglah nasab terputus. Bilanglah ini itu. Udah. Siapapun mereka yang mengaku nasab, mereka akan tanggung jawab. Udah selesai. Dan mereka dilaknat. Yang mengaku bahwa mereka ini keturunan fulan, tapi bukan keturunannya. Mereka dilaknat. Apa iya? Sebangsa orang-orang soleh begitu mau menghinakan diri di laknat Allah. Ya, sampai hadis menyatakan manidda' ghaira abi fahuwa mal'un. Siapa yang mengaku-ngaku bukan ayahnya. Yang aneh anak fulan, dilaknat. Ya boleh? Ngaku anak fulan, dilaknat. Kalau bukan di ayahnya, bukan di anaknya. Apa iya sebangsa mereka yang udah jelas dari kesolehannya, jelas dari apapun. Dan habaib ini yang ada, nggak ada tuh mereka tuh berharap dihormati, dijunjung. Enggak. Mereka diagungkan, nggak berharap. Nggak bakal mereka itu lepas dari ilmu. Kemana aja mereka selalu dengan ilmu. Cukup. Mereka itu mulia dengan sebab ilmu. Jadi nggak dijunjung, nggak diharapkan, nggak gila famor dan sebagainya. Ya, jauh-jauh Ustadz di sini. Dihormatin apa Ustadz? Ngarepin, dipanggil Habib. Agak. Bahkan dihadang oleh musuh. Dicela. Di ini, di itu. Kita jauhin gerar Habib, mau ngapain? Karena kemuliaan zati udah cukup. Namanya emas di mana bakal jadi emas. Paham? Mau di ujung dunia, mau nggak dilihat orang, namanya emas juga sudah. Nggak perlu kita gila-gila famor, cukup. Apalagi kalau kita pandang orang-orang soleh mereka, para habaib, aulia, orang-orang soleh. Apa iya sebangsa Imamul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau mengaku-ngaku bahwa beliau cucunya Rasulullah. Sebegitunya. Ya kita lihat. Kalau bicara hati aja, kita lihat zahir hati. Pandangan akal kita dan hati kita nyatuin. Tapi sebangsa mereka itu bohong, akadzib, pendusta. Sedangkan keistiqomahan, sedangkan keilmuan, sedangkan sumbangsinya kepada umat begitu banyaknya. Sampai beliau menyatakan yang kemarin,
yang kita baca. Ya kan? Para aulia itu benci keramat. Para aulia itu nggak mau adanya keramat. Tapi memang udah Allah datangkan buat mereka. Lantaran Makanya nih kita bahas nih satu persatu. Biar kita tahu biografi mereka. Nggak ngandelin nasab. Nggak ngandelin orang tua. Tapi mereka jadi lantaran mereka mengikuti sepak terjang para orang tuanya. Wah, abahnya orang alim. Anda harus jadi orang alim. Alimun fadilun abi wa jaddi hakadha nisbati ilal mukhtari. Ayahku, kakekku, alim, orang utama, demikianlah nisbahku sampai kepada baginda Rasulullah. Begitu. Hakadha artaji min usuli, itulah yang kuharapkan dari para leluhurku. Ya. Hadza artaji min usuli, zaka ni'ma apa? Ghayatul quswa minal ghafari. Inilah puncak tujuan hidupku yang aku berharap dari Allah. Ikutin terus. Ya? Nah, begitu seterusnya. Makanya tetap kita ta'zim kepada habaib, kita ta'zim kepada orang-orang soleh yang kita yakinkan. Mereka berdarah langsung, mereka ada turunan dari baginda Rasul. Yang fulan mau ngaku terserah. Iya. Si fulan mau ngaku dia sebagai keturunan, terserah, nggak apa-apa. Urusan dia kepada Allah. Nah, Habib juga begitu. Urusan mereka kepada Allah. Jangan satu sama lain saling mencela, saling menuduh, saling mempropaganda. Yang nggak ada semua manfaat untuk umat. Yang tidak ada semua untuk nggak ada manfaat untuk umat. Ya, kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Tarajim Mukhtasarah Al-Imam Muhammad Abu Murayyam huwal Imam Muhammad bin Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Faqih Mugaddam ulida bi Tarim wa hafizal Qur'an al-azim. Tuh lihat, ngapal Quran. Udah ngapal Quran, bukan sekedar apa lagi, nggak cukup dengan Qur'annya. Wa hafidha kitab at-tanbih, dan menghafal kitab tanbih fil fiqhi. Kitab tanbih itu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syirazi, yang juga menjadi ummahat pokok ilmu kitab-kitab sandaran dalam mazhab Syafi'i itu diantara kitab tanbih. Sampai Imam Segaf mengatakan man qara'at tanbih laisa bin nabi. Orang yang nggak baca kitab tanbih, dia nggak cerdas dalam memahami ibarah kitab fikih. Dia bukan sekedar baca, tapi apa? Oh, hafal. Hafidhah, hafal. Berarti kalau udah hafal, semacam kelas beliau, mantuk, madlul, udah mereka kuasai. Mantuknya begitu, madlulnya begitu, mereka udah kuasai. Wa akhadha anil allama Muhammad bin Alwi bin Ahmad, dan beliau pun mengambil ilmu dari Allama Muhammad bin Alwi bin Ahmad. Ini jadi apanya? Jadi apa? Jadi sepupu dua kali nih. Muhammad bin Alwi bin Ahmad. Karena Ahmadnya kan bin Sayyidina Faqih Mugaddam juga. Bin Sayyidina Faqih Mugaddam. Wa sahibal Imam As-Segaf, dan beliau sahibah. Arti sahibah di sini, kalau ibarah orang dulu, arti sahibah adalah ta'allama, belajar. Akhadha. Maka ada istilah ashabu Syafi'i, kan? Bukan temannya Syafi'i, Bang Pi'i, ya. Bukan. Ashabu Syafi'i di sini adalah para muridnya, pengikut atba. Wa qara'a al-Faqih Muhammad bin Abbad, membaca ilmu atas Sayyidina Faqih Muhammad bin Abbad, wa sahibah Syekh Muhammad Jamalul Lail, itu yang kita baca kemarin tuh. Dan beliau pun mengambil ilmu dari Syekh Muhammad Jamalul Lail. Qala fi Syekh Muhammad al-Madhkur, berkatalah Syekh Muhammad Abu Murayyam itu, ya,
wa sahib syekh wa gara al-faqih Muhammad Ba'bad. Ya. Mungkin sahibahu kali ini. Jadi Syekh Muhammad Jamalul Lail wa sahibahu. La'allahu sahibahu. Artinya Muhammad Jamalul Lail ini beliau belajar kepada Abu Murayyam. Muhammad Jamalul Lail ini belajar kepada Abu Murayyam. Karena selanjutnya beliau berkata tuh. Beliau berkata, "Sahibtul faqih Muhammad bin Umar." Arti Muhammad bin Umar beliau ini Abu Murayyam. Aku belajar kepada Muhammad bin Umar arba'ina sanah, selama 40 tahun atau aksar. Atau lebih. Belajar segitu. Setahun 2 tahun berhenti. Belajar betul-betul. Ya. Belajar sama guru betul-betul. Sampailah guru yang mengarahkan untuk kita pindah kepada guru lain. Kalau belum selesai, belum putus ya, masih berjalan, jangan putus, terus berjalan. Sampai kita diarahkan untuk belajar kepada yang lain. Seperti Habib Alwi Al-Haddad tuh yang di Bogor. Habib Alwi Muhammad bin Al-Haddad, beliau belajar kepada Ibn Idrus Al-Habsyi Surabaya. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi belajar mulazim, padahal di Hadramaut, di kotanya Gaidun, udah faqih, udah alama, udah ngajar. Sampai ke Indonesia, belajar. Belajar Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Sebelum meninggalnya Habib Muhammad Idrus isyarahkan, lazimkan kepada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Pindah dari Surabaya. Kemana? Ke Bogor. Di Bogor terus belajar sampai Habib Abdullah bin Muhsin pun juga wafat. Beliau pun juga meninggal di berdekatan, langsung nempel dengan Habib Abdullah bin Muhsin. Begitu seharusnya penuntut ilmu belajar hakikatnya terus pada guru. Jangan putus. Tanya. Kalau suatu hal yang ibarat membuat dia menjadi resah gelisah, ngobrol gimana solusinya, gimana solusinya. Terus menunjukkan berarti dia murid sejati. Murid yang nggak mau tercela, nggak mau ada kaiban di hadapan mata gurunya. Itu begitu. Qala fil Imam As-Saggaf. Berkata Al-Imam As-Saggaf, "Law waqa'a ijtihadul faqih Muhammad bin Umar fil ibadah ala jabalin ladakkah." Kalau seandainya ditimbang atau ditaruh semangatnya nih faqih Muhammad bin Umar di dalam beribadah di atas gunung, ladakkah, niscaya ibadahnya akan menghancurkan gunung itu. Hancur berkeping-keping. Kana rahimahullah yaqumul lail wa yaqra'u thulutsal Qur'an. Lihat tuh. Beliau rahimahullah bangun di malam hari dan membaca 2/3 Al-Qur'an. Wa kana yaghtasilu li kulli fardhin. Adalah beliau itu setiap sholat fardu mandi. Sholat fardu mandi. Di ba'dut tulabah sehari cuma sekali mandinya. Itu kok disuruh juga. Ngomongnya dingin dan sebagainya. Tuh lihat, yaghtasil, mandi. Setiap fardu, setiap sholat 5 waktu. Ta'ziman lis-shalah, karena mengagungkan untuk mengerjakan sholat. Wa kana yu'allim fil ma'lamah al-mansubah ilaih. Wa kana yu'allimu fil ma'lamati al-mansubati ilaih. Beliau itu mengajar fil ma'lamah, kayak ma'lamah majlis taklim lah. Ya. Majlis taklim yang memang diperuntukkan untuk hufadzul Quran. Sampai sekarang masih ada di Tarim, dekat Masjid Segaf. Iya, nisbah disebut Abu Murayyam. Tuh. Waqad khutima ala yadih nahwu 80 talibin. Dan sungguh telah khatmul Quran di hadapan beliau itu 800 para penuntut ilmu, para hufadz kitabillah. Di hadapan beliau tuh 800 orang hafal di tangan beliau.
Tuh, hati-hati, kita jangan celak orang-orang siapapun. Orang muslim ini kita nggak boleh celak. Gimana kita menyelak-nyelak mereka? Itu dikhawatirkan yukhsha ali sul khotimah. Diketakutkan padanya itu meninggalnya nggak bagus. Bisa tercabut iman. Kita sama orang muslim nggak boleh kita celak-celak. Ya kan? Gimana kepada orang yang soleh? Orang yang hidupnya senantiasa ibadah pada Allah. Yang dikatakan mereka adalah wali min awliyaillah. Waqad khutima ala yadi nahwu 80 mi'ati talibin wa kullu man khatama qara alaihi rub'atan bi. Dan setiap orang yang mengkhatamkan Quran, nah syaratnya membaca atasnya 1/4 kitab tanbih. Jadi bukan sekedar hafal doang, tapi mereka pun juga mempelajari ilmu. Wa qad dzakara al-ulama'u anna ad-du'a mustajabun fi ma'lamatihi al-madhkurah. Dan sungguh para ulama menyebutkan bahwa doa diperkenankan di ma'lamah, di tempat majlisnya yang disebutkan tadi, ma'lamah. Jadi orang banyak doa juga di situ. Termasuk tempat yang memang dikabulkan. Tuh. Karena dari athar sholihin, peninggalan orang-orang soleh. Yang mana peninggalan mereka pun juga Allah berikan kemuliaan. Oke, tabut Nabi Allah Musa gimana? Tabut yang diagungkan, yang disebutkan dalam Al-Quran. Di dalamnya ada apa? Ada peninggalan Nabi Allah Musa. Disucikan. Di situ ada lembaran, tulisan, di situ ada ini, ada itu. Begitu. Atharus sholihin juga seperti itu. Tuwfiya Lailatul Khamis Asyara Rabi'al Awal. Asyara Rabi'il Awal. Sanah Ithnani wa Ishrina wa Thamanimi'atin Hijriyah. Meninggalnya pada tahun 822. Jadi sebelum abad ke-9. Kalau abad ke-9 kan mereka itu seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu abad ke-9. Itu izdihar yang sangat ramainya para alim ulama itu dalam abad ke-9. Khallafa bintan, meninggalkan satu anak perempuan, ismaha Maryam, maka disebut Abu Murayyam. Murayyam. Namanya Maryam. Dipanggil itu tepatnya Abu Murayyam. Ma'lamah. Tadi ma'lamah artinya tadi apa? Kayak seperti majlis ta'lim lah, ma'lamah. Abu Murayyam. Wallahu a'lam. Nanti kita bahas tentang Al-Imamil Idrus. Tuh, ini makomnya yang dahsyat. Ya. Yang tidak diberikan, yang Allah anugerahkan kemuliaan yang tidak ada pada para pendahulu. Al-Imamil Idrus al-Akbar. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.